Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi al-anjumiz zahirat, amma ba'du. Yang saya hormati pembina Masjid Al-Muqarrabin, orang tua saya Bapak Dr. Haji Muhyiddin, kita doakan beliau senantiasa diberikan sehat, nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Muqarrabin, orang tua saya Bapak Haji Lukman Hakim, kita doakan juga beliau senantiasa diberikan sehat, nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pengurus DKM, para sesepuh, para tokoh masyarakat, segenap orang tua, bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan kita juga pada pagi hari ini senantiasa dilimpah curahkan nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama terlebih dahulu kita buka ta'lim pada subuh ini dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita teruskan kajian tafsir surah Yasin. Kali ini kita lanjutkan memasuki ayat 20 dalam surah Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wa jaa'a, dan datang, min aqsal madinah, dari paling ujung kota. Al-Madinah yang dimaksud dalam ayat ini adalah kota di Asia Tengah, namanya Anatolia. Anatolia. Rajulun, seseorang. Rajul, sosok, satu orang. Yang datang dari ujung atau paling ujung kota Anatolia, ada seorang rajul, seorang laki-laki. Para pakar tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir-tafsir lainnya memberikan penjelasan bahwa orang ini namanya adalah Habib An-Najjar. Namanya Habib. Habib An-Najjar, Habib si tukang kayu. Seorang tukang kayu namanya Habib. Bukan gelar yang lagi rame, bukan. Namanya dia Habib An-Najjar, seorang tukang kayu, pandai kayu. Ya. Ada orang yang datang dari Aqsa. Aqsa itu paling ujung, paling jauh. Pajelatin. Al-Madinah, kota. Kota maksudnya Anatolia. Orang ini yas'ah, dia datang dari ujung kota Anatolia masuk ke tengah kota. Yas'ah, berlari, bukan jalan. Maka ada istilah sa'i antara Safa dan Marwah. Orang ini yas'a, lari, berarti dia bergegas, nggak nyantai. Sampai di tengah kota,
dia bilang kepada seluruh penduduk kota Anatolia, qala, dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ittabi'u, ikutilah oleh kalian semua al-mursalin, para pendakwah yang diutus oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi ini plotnya atau alurnya adalah di masa setelah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa punya murid, kemudian murid punya murid-murid lagi yang diminta untuk berdakwah di sekeliling kota Yerusalem, karena Syria itu masih dekat dengan Palestina bahkan sampai sekarang. Jadi dakwah Nabi Isa sudah meluas saat itu ke beberapa negeri atau wilayah, termasuk Syria, termasuk salah satu kotanya adalah Anatolia. Dia bilang, qala ya qaumi ittabi'u al-mursalin, hai kaumku, ikuti oleh kalian al-mursalin, orang-orang yang diutus. Al-mursal di sini maksudnya orang-orang yang diutus untuk berdakwah. Siapa yang mengutusnya? Nabi Isa alaihissalam. Pertama 2 orang, kemudian tambah lagi fa'azzazna bitsalitsin, diperkuat lagi 1 orang jadi 3 orang. Tapi orang-orang Anatolia, penduduk Anatolia, diajak untuk bertauhid la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah, menolak. Sebagian besar penduduk itu menolak dakwah tauhid akidah, karena memang mereka ya saat itu tenggelam pada penyembahan berhala dan dewa-dewa. Ya, karena berkembang saat itu orang-orang di situ ya menyembah pada dewa-dewa yang dibikin oleh orang-orang Yunani, Osiris, Zeus dan lain-lain sebagainya di zaman itu. Jadi menyembah pada dewa-dewa bikinan manusia sendiri, ya, rekaan pikiran manusia bahwa ada dewa ini, dewi ini, macam-macam lah, menjaga kesuburan, macam-macam, direka oleh cara pandang manusia. Saat itulah yang berkembang di peradaban Yunani dan juga peradaban di awal Romawi, peradaban penyembahan terhadap dewa-dewi dan juga pada berhala. Nah, termasuk orang-orang Anatolia tenggelam pada penyembahan itu. Jadi ketika ada utusan Nabi Isa alaihissalam yang mengajak mereka untuk la ilaha illallah, mereka menolak. Karena Nabi Isa itu memang mengajak orang ya enggak untuk menyembah dirinya, tapi menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena ada distorsi macam-macam, ya akhirnya tergeser apa yang diajak oleh Nabi Isa alaihissalam. Karena itu Quran itu memberikan satu penjelasan yang detail terkait Nabi Isa, termasuk dakwah Nabi Isa alaihissalam. Dalam surah Al-Imran ada, An-Nisa ada, Al-Maidah ada surah Maryam dan lain-lain sebagainya. Secara rinci dijelaskan tentang Nabi Isa alaihissalam, termasuk akhir hayat Nabi Isa, bahwa beliau tidak pernah dibunuh. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa, mereka tidak pernah mensalib Nabi Isa, walakin syubbiha lahum, hanya diserupakanlah orang yang berkhianat, dia kemudian diserupakan menjadi Nabi Isa alaihissalam. Bal rafa'ahu Allah ilaih, tapi Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala, dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat Nabi di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis yang mutawatir, nanti pada akhir zaman Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan itu? Wallahu a'lamu bis-shawab. Kita nggak usah nunggu, kita punya sekarang berbuat baik aja, Pak Jiwan. Jangan nunggu kapan ini turunnya ya, di mana, nggak usah. Sekarang kita fokus pada ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jaa'a min aqsal Madinah rajulun yas'a. Dan datang dari paling ujung kota Madinah. Berarti dakwah 3 orang yang sudah kita bahas pada kuliah subuh yang lalu itu sudah menyebar kemana-mana. Ya. Jadi dakwah itu udah dakwah aja. Ya, sampaikan aja. Ya. Orang mau atau enggak itu urusannya masing-masing. Hatinya dibuka atau enggak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting dalam dakwah itu laksanain. Ya, semata-mata karena Allah niatnya. Jangan biar punya ini, biar semuanya orang ngikut, biar jamaahnya banyak, nggak usah. Ya, jadi di pikiran seseorang pendakwah siapapun dia, ya harus fokus mengajak orang pada jalan kebenaran, jalan kebaikan. Nggak usah mikir macam-macam, nggak usah minta macam-macam. Udah, kalau misalnya ngajar aja. Nggak usah pengen ini, pengen itu, ntar biar jamaah banyak, semuanya orang datang. Emang semuanya orang datang baik? Belum tentu. Harapannya baik, pengennya baik, Pak Jil. Tapi apa iya terwujud semuanya orang begitu? Ya nggak tahu kita. Setiap orang punya hati masing-masing, dan di hatinya isinya apa juga hanya dia yang tahu. Jadi fokus. Jadi maksud pesan dalam ayat 20 ini, dakwah itu harus fokus mengajak orang pada jalan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, itulah yang dilaksanakan oleh rajul ini. Nah, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi memberikan penjelasan, kok istilahnya rajul? Rajul itu kan laki-laki. Rajul itu laki-laki. Tapi ini penyebutan rajul dalam ayat 20 bukan sebatas laki-laki. Maksudnya nih orang yang datang dari paling ujung kota Anatolia ke tengah kota Anatolia, dia bawa tekad, dia bawa semangat. Itulah yang ingin disampaikan dalam ayat ini, ya, terkait kenapa ada istilah rajul. Jadi menyampaikan sesuatu dengan semangat dan dengan tekad, nggak asal-asalan. Kata orang Betawi, kelamar kelemar aja topik, agak diantak deh ini. Harus semangat, harus punya tekad. Nah, ya, itulah satu pesan. Jadi siapapun yang menyampaikan itu harusnya tadi dengan semangat, dengan tekad, semata-mata li'a'la'i kalimatillah, untuk meningkatkan dan untuk meninggikan kalimat Allah. Nah, itu tujuannya. Itulah salah satu makna kenapa ada kalimat rajul. Kan istilah dalam bahasa Arab nggak cuma rajul, ada almar'u, ya, almar'u seseorang, nggak mesti rajul. Tapi di sini ada pesan. Kenapa ada rajulun yas'a? Tidak dipilih oleh Allah kalimat yang lain, karena ada ingin pesan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang yang berdakwah itu harus punya semangat dan harus punya tekad. Jadi membara di dalam hatinya, mengajak orang pada jalan Allah. Ihdinas siratal
mustaqim. Ini disampaikan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Hai kaumku, ittabi'u, ikuti oleh kalian al mursalin, orang-orang yang diutus oleh Nabi Isa mengajak jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah oleh kalian man, orang la yas'alukum ajra, yang gak minta kepada kalian ajra, upah. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya berdakwah nggak minta apa-apa, dikasih itu sebagai hadiah. Kalau ada orang ngasih untuk hadiah, diterima oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi menerima hadiah dan tidak menerima zakat, nggak diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kasih hadiah, diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah yang beliau lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para sahabat, begitu juga para ulama. Ya. Jadi berdakwah jangan masang tarif. Enggak boleh. Siapapun pendakwah itu, yang ngajar, yang taklim, yang berkhutbah, atau memang kerjaan dia ceramah kemana-mana, ya nggak boleh ada tarif. Ada orang daftar, siapa ini? Oh Pak, harus ada perskot dulu, sekian puluh juta. Nggak boleh, haram hukumnya. Ya, seorang pendakwah memasang tarif hukumnya haram. Udah ya, dakwah aja. Ya orang kasih hadiah. Nah, begitu juga semua yang ada di umat Islam. Jangan memperlakukan pendakwah itu orang bayaran. Nggak boleh. Ada orang khutbah di masjid hari Jumat dibayar. Jadi bendahara atau DKM masjid jangan meniatkan apa? Bayaran. Ya, ustadz itu dikasih bayaran. Jangan. Sebab prinsip dalam dakwah itu bukan bayaran. Ya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana biar boleh? Hadiah. Hadiah. Istilah dalam bahasa Arab namanya bisyarah. Bisyarah. Hadiah. Ya. Nggak boleh. Jadi yang berdakwah juga nggak niat ajra itu apa? Upah, tarif, bayaran, perskot, apa semua macam-macam, nggak boleh. Ya, mubalig atau siapa nggak boleh. Ya, kasih tarif, bayaran saya kalau mengundang saya sekian, mau syukur enggak ya udah, nggak boleh begitu, haram. Ya, terkenal bagaimanapun orang itu nggak boleh. Ya, dalam Islam nggak boleh memasang tarif. Ya. Nah, ini ayat mengajarkan itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah oleh kalian orang yang tidak meminta kepada kalian ajra, upah. Ajar itu upah artinya. Upah. Kalau kerja, ya, kalau kerja, seorang pekerja berhak untuk minta upah di perusahaan apa segala macam. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "A'tul ajir qabla an yajiffa 'araquh." Kasih orang-orang yang pekerja itu sebelum keringatnya kering. Dan seorang ajir, orang pekerja berhak untuk meminta upahnya. Seperti yang kita baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada hadis, ya, ada hadis
yang sangat panjang terkait dengan beberapa hal, kisah masa lalu yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang orang yang masuk ke dalam gua tertutup. Kemudian masing-masing berdoa. Kamu harus berdoa. Yang doa itu adalah terkait dengan amal kamu itu apa, yang memang amal itu mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya masing-masing berdoa. Nah, salah satu ada orang yang berdoa, doanya, ya Allah, ya saya punya karyawan, tapi ketika pas gajian kagak diambil-ambil. Akhirnya apa? Ini gajiannya saya belinya kambing, jadi sama dia diinvestasikan 30 tahun diinvestasikan, kan kambingnya banyak. Udah 30 tahun dia datang minta upahnya, minta gajinya. Ulan, gaji saya mana? Yang 30 tahun yang lalu. No, gaji kamu no. Udah berapa ribu kambing tuh. Ya, ini karyawan ini marah. Pak, tolong jangan ngejek saya cuma minta upah dulu. Saya nggak minta itu punya bapak. Loh iya, itu punya kamu. Maksudnya gimana? Dulu kamu kan kagak datang, waktu gajian kamu nggak ada. Tapi gaji kamu saya simpen. Akhirnya pas saya investasikan kambing. Kambingnya itu banyak tuh. Nah, itu punya kamu semua. Ambil semua. Nah, ini majikan yang benar ini. Ya, majikan yang luar biasa. Itu punya kamu semua, ambil tuh. Nah, itu kisah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seorang bekerja, ya, dia berhak untuk menuntut gajinya. Tapi seorang pendakwah nggak boleh minta. Habis khutbah Jumat, mana bayaran saya? Habis ceramah, mana bayaran saya? Nggak boleh. Kenapa? Tadi prinsipnya dalam Islam, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikuti orang yang nggak minta bayaran, ya, dalam mengajak orang kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Orang-orang yang seperti itulah wahum muhtadun, orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya Pak, muhtadun. Jadi banyak hal disampaikan dalam ayat ini yang sangat luar biasa. Termasuk ada prinsip-prinsip dakwah disampaikan dalam rangkaian ayat surah Yasin mulai ayat 20. Muhtadun artinya orang-orang yang ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan termasuk kita yang masuk kategori muhtadun, orang-orang yang selalu terbimbing dirinya, ya, dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melenceng dari rel-rel yang sudah digariskan dalam Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini memberikan satu paparan kepada penduduk kota Anatolia. Pertama terkait dengan akidah, karena itulah yang memang jadi tujuan utama. Apa kata dia? Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Pertama dia sampaikan sesuatu yang sifatnya itu fitrah dalam diri setiap manusia sebenarnya. Fitrah, ya, yang Allah berikan dalam setiap insan. Dia katakan wa ma liyala a'budul ladzi. Wa ma liya, kenapa saya la a'budul ladzi fatarni, tidak menyembah zat yang fatarni, yang telah menciptakan aku. Makanya di Quran ada surah namanya surah Fatir.
surah namanya surah Fatir. Di Quran ada surah Fatir. Jadi kata-kata fatara artinya menciptakan. Fataroni menciptakan aku. Khalaqani menciptakan aku. Tapi ada isi dari kata-kata fatara. Fatara ini artinya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidak ada. Jadi fatarani ay khalaqani minal adam. Allah menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Kalau kita nggak bisa, para tua, kita bikin sesuatu ada bahannya. Bikin bangku, bikin apalah. Ya kita cari dulu bahannya apa nih. Kalau nggak ada beli dulu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan semesta raya, ya nggak ada bahan terlebih dahulu. Dengan apa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi Allah menciptakan sesuatu kun fayakun. Jadi kalimat fatara dalam Quran adalah menciptakan dan mengadakan sesuatu minal adam, dari ketiadaan. Itulah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia bisa bikin kapal, pesawat terbang, tapi ada bahan-bahannya dulu tersedia. Kalau nggak ada, gimana terwujud? Nggak bisa. Nah itu bedanya, ya. Bedanya pencipta dengan makhluk, ya. Bedanya khalik dengan makhluk. Ini dia mengatakan wa maliya, kenapa saya la a'budul ladzi fatarani, tidak menyembah zat yang menciptakan saya. Maksudnya ini satu ajakan buat pribadi masing-masing, bahwasanya Tuhan dalam diri setiap manusia itu adalah gharizah. Itu adalah sesuatu yang sudah tertanam di dalam diri manusia sejak lahir, bahkan sejak sebelum lahir udah ada tertanam di dalam diri manusia tentang fitrah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi ada orang yang ateis, gak percaya Tuhan, itu sesuatu yang dipaksakan, yang diada-adakan sebenarnya, dibuat-buat. Tapi hati manusia, pikiran manusia, semuanya yakin kepada eksistensi atau keberadaan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua manusia. Karena itu dalam ayat ini digunakan kata yang sifatnya pribadi, wa maliyah. Kenapa saya? Kok saya, kok kita sebagai pribadi masing-masing tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu enggak logis, ya. Setiap pribadi manusia sudah dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam nurani yang terdalam tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita baca dalam hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir dilahirkan semuanya dalam kondisi fitrah. Fitrah itu bukan cuma bersih dari dosa, tapi bersih dari hal-hal yang sifatnya salah terkait dengan akidah. Nah, makanya ada ayat fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim. Jadi fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, kita lurus, ya, menghadapkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah agama yang disebut hanif. Quran itu surah apa itu? Hah? Surah Ar-Rum ayat berapa tuh? 30 ya. Itu ada di Quran, Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nas 'alaiha
Itu fitrah Allah yang Allah sematkan dalam diri manusia. La tabdila li khalqillah, yang enggak ada. La tabdil, enggak dirubah sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu zalikad dinul qayyim. Itu agama yang lurus. Ya, yang mengajarkan ya fitrah la ilaha illallah. Jadi ini sangat luar biasa pesan-pesan dari rangkaian ayat ini. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa ilaihi, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala turja'un. Kalian semua dikembalikan. Kita semuanya. Pertama dia menggunakan sifatnya pribadi, kemudian jamak, wa ilaihi turja'un. Jadi bukan wa ilaihi urja'un. Tadinya pribadi. Wa ma liya la a'bud, saya. Pas giliran kalian semuanya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya bentuknya banyak. Dan hanya kepada Allah turja'un, kalian semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada kalimat yang sering kita baca kalau ada orang meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un artinya semuanya manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dalam ayat ini. Wa ilaihi turja'un. Dia mengingatkan lagi penduduk Anatolia yang masih bersikukuh enggak mau ikut. Ya, para pendakwah tadi yang mengajak kepada jalan yang benar. Dia ingatkan bahwasanya ya ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu fitrah kita semuanya. Kalian tinggal ngikut aja orang yang tadi ngajak 3 orang tadi. Jangan ditolak. Nah, ini kalimat yang sangat luar biasa. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. A'attakhidhu min dunihi alihatan. A'attakhidhu min dunihi alihatan. A'attakhidhu, apakah saya harus menjadikan, apakah saya harus mengangkat min dunihi, selain Allah, alihatan, sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. Gak mungkin, maksudnya begitu. Itu ayat ya, ayat 23 dalam surah Yasin. A'attakhidhu min dunihi aliha. Aliha artinya Tuhan. Saya nggak mungkin menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, sebagai Tuhan, sebagai aliha. Tunggalnya ilah, banyaknya aliha. Karena itu kita membaca ayat Quran, lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalau di dunia ini ada banyak Tuhan selain Allah, hancur ini dunia. La fasadata, langit dan bumi akan runtuh. Bayangin, Tuhan banyak misalnya. Jadi Quran mengajak orang itu berpikir logis, dengan logikanya. Coba kalian pikirkan. Ya, ada Tuhan banyak di semesta raya ini, hancur dunia ini. Penciptanya banyak, Tuhannya banyak. Ada Tuhan pengen matahari nggak selalu dari timur, kan gitu. Kalau Tuhan banyak, kata Tuhan yang satu, masa lu mulu gantian, gue pengen sekarang pagi ini matahari terbitnya jangan dari timur, dari selatan, atau dari mana kek. Ya kan kudu diturutin. Jadi ada musyawarah antara Tuhan. Nah, jadi Quran juga sering mengajak orang itu bernalar. Makanya sering ada apa? La ayatil liqaumi yatafakkarun, liqaumi yaqilun. Nah, menggunakan pikiran yang jernih, tapi bukan sekedar pikiran, tapi pikiran yang jernih,
Pikiran yang tidak ada tidak ada tendensi macam-macam. Jadi kalau orang punya pikiran yang jernih, pasti kesimpulannya sama. Tapi dengan pikiran yang jernih. Makanya di pesantren itu ada ilmu namanya mantek, ilmu namanya logika, ilmu mantek. Tapi juga logika itu ada yang salah, namanya logical fallacy, kesalahan cara berpikir. Jadi berpikir itu ada ilmunya, ada tata cara, jangan sampai kita berpikirnya salah. Kalau berpikir salah nanti diambil kesimpulan yang salah. Jadi ada langkah-langkah bagaimana cara kita itu berpikir agar bisa mengambil kesimpulan yang benar dari cara berpikir kita. A'attakhidhu min dunihi alihah. Apakah yang pertama arti apakah? A'attakhidhu, apakah saya harus menjadikan min dunihi selain Allah alihah sebagai Tuhan-Tuhan? Ya, ini pertanyaan nggak butuh jawaban, namanya dalam istilah ilmu tafsir namanya istifham inkari. Satu pertanyaan tapi tujuannya mengingkari yang dianut oleh orang lain, namanya istifham inkari. Bukan minta jawaban. Kenapa? Jawabannya orang udah tahu bahwa nggak ada Tuhan selain Allah, nggak ada, ya. Allah yang qul huwallahu ahad, Allah yang ahad, Allahus samad. Karena itu di Quran kata somad, Bu, cuma ada satu, adanya di surah Al-Ikhlas doang. Kata somad, ya, somad, kata somad di Quran cuma satu. Di mana itu? Dalam ayat 2 dalam surah Al-Ikhlas, nggak ada di surah yang lain. Kenapa? Karena memang hanya Allah sebagai satu-satunya somad, tumpuan manusia. Ibadah, soal ketuhanan, permintaan dan sebagainya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'attakhidhu min dunihi alihah. Iyuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidun. Iyuridnir rahmanu bidurrin. Jika Allah yang maha rahman, yang maha penyayang menghendaki sesuatu atau kepada seorang hamba durrin, Allah ingin sampaikan kepada dia azab, la tughni anhum syafa'atuhum, la tughni anhum, enggak ada manfaatnya syafa'atuhum, pertolongan mereka. Ya, kalau udah datang azab bisa nggak ditahan? Nggak bisa. Gempa bumi, tsunami, segala macam datang, ada teknologi canggih yang bisa menahan itu? Nggak ada. Ya, gunung muntah nggak bisa ditahan. Yang bisa dilakukan oleh manusia memantau pergerakan seismik doang, udah memantau pergerakan. Tapi membuat gunung yang mau meletus nggak jadi meletus, nggak bisa. Belum ada sampai sekarang teknologinya, Pak Jusen. Memantau, iya, pergerakan dipantau. Nanti ada mitigasi bencana, aba-aba, ya ngungsi, ini, itu doang udah. Bahkan seringkali terlambat pengumumannya. Lahar udah kemana-mana, kemudian tsunami udah kemana-mana, baru dikasih umuman, ya udah hancur semua. Ya itulah keterbatasan manusia. Jadi kalau Allah sudah memberikan itu, nggak ada yang bisa ditahan. Ya, tapi ya Allah itu Maha Rahman, Maha Penyayang. Makanya di sini penting untuk kita hayati Quran ini dalam ayat 23.
Ya, ada kata-kata Rahman. Jadi maksudnya apa? Allah itu mendahulukan rahmannya daripada ghadabnya, daripada murkanya. Sabaqat rahmati ghadabi. Rahmatku itu mendahulukan ghadabku, murkaku. Kasih sayangku itu adalah prioritas, bukan murka Allah. Jadi prioritas Allah buat manusia itu adalah kasih sayang, bukan murka yang didahulukan. Kalau kita bisa dikit-dikit emosi, dia mau orang yang emosian, apa-apa emosi. Tapi kalau bagi Allah enggak. Yang prioritas bukan cuma buat manusia, buat semesta ini adalah apa? Kasih sayang Allah, bukan murkanya Allah. Nah, kalau ini ayat untuk memberikan satu penjelasan kepada manusia. Jangan sampai kita udah dikasih kesempatan begitu banyak masih dablek. Itu maksudnya. Sehingga ya manusia harus tadi ya diberikan bencana, dur itu musibah, dur itu ya penyakit, ya macam-macam namanya, bidurin. Nah, mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pada prinsipnya ayat 23 ini memberikan penjelasan kepada kita tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dan itulah yang menjadi prioritas buat bukan cuma manusia, buat alam semesta. Ya. Allah ciptakan bukan untuk bikin ribet manusia, bukan bikin susah manusia, tapi bikin nikmat kepada manusia. Karena itu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi nikmat Allah kepada kita jauh lebih banyak daripada daripada ujian Allah. Ujian Allah sedikit, nikmatnya banyak. Kita bisa sekarang berada di sini karena kita bisa bernapas. Coba kalau kita ampek, ya oksigen beli oksigen. Nah, tapi ini udara yang kita hirup gratis dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ya pandailah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyuridur rahman bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an. Sedikit pun enggak, la tughni anhum, tidak ada manfaatnya. Pertolongan enggak ada, enggak ada yang bisa nolong. Kalau azab Allah udah datang, enggak ada yang bisa. Mana bisa, enggak bisa. Ya. Enggak ada yang bisa memberikan pertolongan siapapun. Syafaat maksudnya di sini adalah pertolongan. Syafa'atuhum maksudnya pertolongan mereka. Jadi syafaat itu hati-hati apa? Pertolongan. Yang disebut syafaat itu pertolongan. Ada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksudnya Nabi mendoakan umatnya pada hari kiamat kelak. Nah, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya di hari kiamat itu memang sifatnya khusus. Rasul yang lain nggak dikasih itu. Kenapa? Udah nggak ada manfaatnya. Permintaan di hari kiamat kita aja udah nggak bisa. Yang bisa ngasih cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u illa bi'izni, kecuali atas izin Allah. Jadi bisa kecuali atas izin Allah. Kalau enggak atas izin Allah enggak bisa. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minta kepada Allah, ya Allah itu si fulan, berikan dia surga yang tinggi. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya syafaat. Nabi-nabi yang lain di akhir kiamat nggak ada yang bisa, nggak dikasih hak prerogatif oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minta. Kenapa? Itu kan maliki yaumiddin, hari pembalasan. Udah tinggal ya hasil, nggak ada minta lagi, udah minta itu di dunia, maksudnya gitu. Minta itu di dunia, di akhirat udah kagak bisa minta. Itu kita tinggal menuai hasil, baik ya baik, buruk ya buruk. Udah nggak ada waktunya minta. Nah, waktu saat itu yang dikasih oleh Allah, minta cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik lagi, la tughni syafa'atum syai'an wa la yunqidun. Mereka itu nggak bisa nolong, nggak ada satupun bisa manusia yang nolong. Apalagi di hari kiamat. Ya, kalau Allah sudah berkehendak memberikan azab, nggak ada yang bisa satupun memberikan pertolongan. Dulu kaum Ad, kaum Samud, Nabi Saleh, umatnya semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada si anu, kaum ini, kaum itu yang pernah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak ada yang bisa yunqidun, memberikan pertolongan. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari diberikan azab. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita secara pribadi, keluarga dan juga bangsa ini senantiasa diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan mudah-mudahan senantiasa kita semuanya, pribadi-pribadi kita, termasuk yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, konsisten beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baiklah, sebelum kita tutup mungkin ada hal-hal yang ingin ditanya, silakan. Ya, Pak Jumedin. Habib An-Najjar ini Habib An-Najjar ya? wali apa nabi ini? Iya. Ada juga Rijal itu dalam ilmu tasawuf, Nabi Khidir bukan disebut. Iya. Nah, kemudian Nabi Isa itu diangkat jasad dan ruhnya apa? Baik. Yang dimaksud rajulu yas'a, orang ini adalah orang saleh. Jadi tidak ada satu tafsir yang memberikan penjelasan bahwa dia seorang waliun min auliyaillah. Dia orang yang saleh, orang yang baik. Habib An-Najjar dia orang yang saleh, orang yang baik. Orang yang baik itu artinya orang yang menerima kebaikan. Orang saleh artinya orang yang menerima kebaikannya. Habib An-Najjar ini orang yang saleh saja. Jadi tidak dijelaskan apakah dia termasuk waliun min auliyaillah, salah satu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas dia orang yang saleh. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di langit ruhan wa jasadan, ruh dan jasadnya. Jadi sekarang dalam keyakinan Islam bahwa Nabi Isa alaihissalam tetap hidup dengan jasad dan ruhnya di langit. Dan nanti pada satu masa entah kapan akan diturunkan lagi ke muka bumi. Itu pasti. Kapannya wallahu a'lam bissawab. Demikian tentang Nabi Isa alaihissalam dan tentang Habib An-Najjar. Baik, ada lagi? Ya, dulu para tua, habis para tua pansor nih, para tua. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Baik. Sesuai disampaikan Pak Kiai tadi,
ayat surat Yasin ayat 82 dengan ma'amul jarobasan ayat kun fayakun. Yang saya tanyakan ini kan kata dari Allah, kita kan juga manusia ini terbatas, tapi kita wajib berusaha untuk kita dalam bekerja. Dalam bekerja itu pasti banyak masalah. Jadi bagaimana kita implementasi ayat itu kita menjalankan dalam bekerja, biar pekerjaan itu terselesaikan dengan apa yang kita inginkan. Tentu kan kepada kita banyak nih, kita harus, tapi sering banyak masalah. Jadi upaya pun kan ada situ. Baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Baik. Salah satu prinsip dalam ajaran Islam bahwa setiap manusia itu harus berusaha. Wa qul i'malu. Ya, i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Beramallah kalian, berusaha, wajib. Nanti Allah yang memberikan satu penilaian. Setelah kita berusaha, kewajiban kita ada lagi apa? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya apa? Tawakal. Jadi ada ikhtiar, ada tawakal. Ada usaha yang maksimal, setelah itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan modal dua ini, ikhtiar yang maksimal, usaha yang keras, kemudian bertawakal, yakinlah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan di sana ada jalan kemudahan yang disebut solusi. Pasti itu, pasti. Yang terpenting tadi kita usaha dulu yang keras, tapi nggak cukup usaha yang keras, nggak cukup. Harus hati ini menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya mengandalkan usaha, bisa meleset. Kita kemarin mana tahu ada kecelakaan di Cipularang itu, di kilometer 92. Truk yang nabrak mobil sedan di depan itu, mobil sedan itu mereka nggak menyadari itu. Itu kan di luar dugaan. Makanya kalau mau perjalanan baca Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Gitu. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa fi 'anna bu'dah. Minimal mau berangkat Bismillahirrahmanirrahim. Minimal tuh. Karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di jalan. Kita udah persiapan matang, udah ikhtiar, tapi yang terjadi mana tahu kita. Kayak tadi tuh, dia nggak ada yang menyadari itu mobil-mobil sedan yang di depan itu banyak, dihajar sama truk yang blong remnya luar, itu di luar kendali manusia. Itulah butuhnya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting agar kita senantiasa diberikan keselamatan dan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap permasalahan kita dimanapun, termasuk di kantor. Nanti dikasih sama Allah solusinya, tentu dengan cara ini ada cara. Allah punya unlimited cara bagaimana memberikan anugerah atau solusi bagi hambanya yang berikhtiar dan bertawakal. Demikian para tua. Pak Ansari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Kiai dalam perjalanan hidupnya mendapatkan berkah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Baik. Antara satu ayat dengan ayat lain kan menyambung ya. Tadi saya menyimak waktu salat subuh. Iya. Di rakaat kedua. Salat tadi sore ayat 79. Iya. Kata-kata asa aja pakai itu asa. Ini ada fadilah apa Kiai? Oh baik. Terus kemudian ayat 30 Quran
Ini ketika Rasulullah masih hidup apa di akhirat? Mahjura itu. Ya, orang Nabi amat takut dulu ada Quran mahjura. Iya. Ini ketika Rasulullah masih hidup apa di akhirat? Mohon penjelasan. Terima kasih Pak. Baik. Jadi kata asa dalam bahasa Arab dan termasuk dalam Quran itu tentang harapan. Asa. Makanya juga ada bahasa Indonesia itu asa. Kalau masih ada asa. Ya. Jadi itu maksudnya harapan. Asa rabbukum ayyarhamakum. Ya, mudah-mudahan Allah, semoga Allah memberikan rahmat kepada kita. Jadi harapan dari Allah Subhanahu wa taala adalah kebutuhan kita. Tapi Allah memberikan satu penjelasan bahwa harapan dari Allah itu satu kepastian. Allah memberikan ampunan, kan kepastian bagi yang minta ampun. Pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau harapan dari manusia bisa ya, bisa enggak. Bisa terwujud, bisa tidak terwujud. Tapi kalau kita mengharap dari Allah Subhanahu wa taala, itu sesuatu yang pasti terjadi. Yang penting kita tadi betul-betul mengharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mahjura itu artinya ditinggalkan. Ya, ditinggalkan itu di dunia dan juga di akhirat. Ya, kita nggak boleh ninggalin ajaran Allah, nggak boleh ninggalin Quran. Ya, Quran jangan dibiarkan, jangan mahjur, disepelekan. Jangan. Kalau kita menyepelekan, nanti kita juga di akhirat mahjur, dicuekin sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ajaran Islam ini, termasuk kebaikan ini, kita tinggalkan. Makanya ada istilah hijrah. Hijrah itu kan meninggalkan tempat satu ke tempat yang lain, namanya hijrah. Ya, pindah artinya. Kita tinggalin. Ada tinggalin yang sifatnya fisik, ada non fisik. Kalau non fisik artinya apa? Perbuatan. Makanya sabda Rasulullah SAW, siapa tuh orang yang hijrah? Al-muhajir, orang yang hijrah hakikatnya adalah man hajar, orang yang meninggalkan manahallahu anhu, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat orang yang berhijrah. Nah, demikian Pak Ansari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agaknya panggil tema Pak Kiai. Jadi tentang Rasulullah, apa benar bahwa Rasulullah itu seorang yang umi? Karena umi itu kan konotasinya tidak bisa membaca dan menulis, tidak bisa membaca itu. Sedangkan Rasulullah sendiri mempunyai sifat itu kan papa cerdas. Iya. Terus saya juga pernah mendengar bahwa Rasulullah itu umi adalah bukti bahwa Al-Quran itu bukan karangan Nabi, tapi dari Allah. Masa sampai sebetulnya sih sampai untuk membuktikan Al-Quran itu benar aja harus mengatakan Nabi itu umi? Baik. Terima kasih. Baik. Kata ummun itu artinya induk. Ya. Artinya kan ibu. Itu ibu. Ya. Tapi dalam bahasa Arab itu berarti juga induk. Mekah itu disebut apa? Ummul Qura. Mekah itu apa? Ummul Qura, induk semua tempat, semua kampung, semua kota, semua wilayah. Mekah itu di Quran disebut apa? Ummul Qura. Induknya Qura, induknya kampung, induknya kota, induknya semua wilayah. Ya, bukan London tapi apa? Mekah. Mekah disebut induk. Induk semua kota itu adalah Mekah Al-Mukarramah. Rasulullah SAW disebut
ummi. Ya. Makanya kita juga kalau baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Ya. Jadi jangan menerjemahkan ummi dengan terjemahan buta huruf. Enggak boleh. Ummi itu bukan buta huruf. Ya. Jadi kalau kita menerjemahkan Nabi al-Ummi, Nabi al-Ummi, begitu aja. Nabi sebagai induk kebaikan buat kita semua. Nah, jadi istilah tidak baca tulis, ya maksudnya begini. Rasulullah SAW tidak dibisakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membaca dan menulis. Tidak dibisakan sama nggak bisa kan beda. Tidak dibisakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya tidak ada riwayat Rasulullah itu kemudian membaca Alkitab, membaca Taurat. Kalau Rasulullah mau, tiba baca doang, apa susahnya? Tapi tidak diberikan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Biar sumber pengetahuan Rasulullah hanya dari Allah, bukan dari catatan sains, bukan dari catatan peradaban Romawi, Yunani. Enggak. Tujuannya itu biar Rasulullah itu yang mengambil pengetahuan murni, cuma ansih doang, hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuannya. Kenapa Nabi disebut ummi? Ingat, jangan sekali-kali menerjemahkan ummi itu dengan buta huruf. Salah. Kalau kata orang Betawi, songong itu. Sama Rasulullah SAW tinggal baca tulis doang, apa susahnya? Ya. Nah, jadi itu maksudnya. Biar Rasulullah itu menyerap semua pengetahuan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi tidak pernah ada di perpustakaan. Nanti kalau Nabi menyerap itu, orang ngomong, itu Muhammad orang pinter, tapi pinternya ngambil dari orang-orang semua. Jadi itu tujuannya. Ya, baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya berdasarkan itu manusia itu fitrahnya. Fitrahnya betul. Jadi sekarang gitu. Jadi saya tuh beberapa kajian. Jadi salah satu kajian itu memang setiap hari Rabu itu banyak yang menjadi malam. Jadi karena jadi malam itu karena ikut orang tua gitu. Jadi ajaran orang tua dari lahir, aja memberi agama lain. Jadi setelah dia mualaf, akhirnya mereka sadar. Jadi saya itu ternyata dulunya fitrah, tapi karena ikut orang tua. Iya. Jadi fitrah itu bagaimana jadi fitrah setelah? Baik. Fitrah itu sesuatu yang sudah tertanam dalam diri kita sejak lahir, tapi kemudian bisa tertutup. Kenapa? Karena ya pergaulan, karena tadi orang tua. Makanya hadis tadi itu yang saya sebut ada lanjutannya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Manusia pada dasarnya terlahir dalam keadaan fitrah. Cuma kemudian tadi kedua orang tuanya yang bisa memberikan arah kepada dia jadi Yahudi, jadi Nasrani atau jadi Majusi. Artinya karena orang terdekat dari diri kita biasanya di awal itu ada orang tua, itu pengaruh orang tua sangat luar biasa besar. Bisa mengarahkan fitrah kita dan mempertahankan jadi baik, bisa juga jadi kotor atau tertutup. Nah, karena itu
pendidikan dari kita semua sebagai orang tua sangat penting. Untuk apa? Untuk menjaga fitrah anak-anak kita. Emang udah baik, jadi tetap baik. Nah, ini penting. Penting arti orang tua dalam kehidupan anak. Orang tua ini nggak mesti bapak, bisa juga kakek, keluarga terdekat, ya, yang juga menjadi orang tua buat anak-anak. Demikian. Nah, baik, ada lagi? Cukup ya? Sudah 1 jam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim wa lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainina, Allahumma alif baina qulubina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.